Ramadhani TV, Mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Salam Madani TV. Saluran yang menyajikan berita dan feature untuk menambah khasanah keislaman Anda dalam bingkai edutainment. Kali ini kami akan sajikan program kajian Islam yang mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan keislaman, baik aspek tauhid, ibadah, maupun muamalah. Episode kali ini tentang realitas. Semua nabi mengajak masuk Islam melalui syariat yang berbeda. Naskah ditulis Dr. Asep Dudi Suhardini, Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Selamat menyaksikan dan bermanfaat. Semua nabi ajarkan keesaan Tuhan. Dalam samudra wahyu yang melintasi zaman, setiap nabi adalah mata rantai yang mempersatukan umat manusia dalam penghambaan kepada Sang Pencipta. Para nabi bukan sekadar pembawa pesan, melainkan juga teladan yang menautkan hati umat pada keesaan Tuhan, menyerahkan jiwa dalam keikhlasan mutlak. Al-Quran, dengan keagungan bahasanya, menegaskan hakikat ini, bahwa semua nabi adalah Muslim, tunduk dan patuh kepada Tuhan dalam totalitas tauhid. Tuhan berfirman tentang Nabi Ibrahim yang menjadi tonggak kebangkitan risalah tauhid. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Ibrahim, tunduk patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Nabi Ibrahim, dalam dialog yang menggugah kesadaran, menerima panggilan Tuhan dengan penyerahan penuh. Penyerahan ini menjadi inti ajaran Islam, mengakui keesaan Tuhan dan menjadikannya tujuan utama kehidupan. Wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya adalah wasiat kepada seluruh manusia. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Tuhan telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Nabi Ibrahim adalah figur sentral dalam risalah Islam. Tuhan memujinya sebagai imam bagi umat manusia dan menjadikannya teladan sempurna dalam penyerahan diri. Kemusliman Nabi Ibrahim pada ayat di atas dilanjutkan oleh risalah Islamnya Nabi Yakub. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan juga dari keturunanku." Tuhan berfirman, "Janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Ayat ini menegaskan kedudukan Nabi Ibrahim sebagai teladan dalam menjalankan perintah Tuhan tanpa ragu, dengan sikap berserah diri yang total kepada Tuhan. Keislamannya menjadi dasar kokoh bagi umat manusia dalam menempuh jalan ketaatan. Selain itu, Nabi Ibrahim menyeru kaumnya agar menjadi Muslim dengan penuh hikmah dan kelembutan. Ibrahim adalah seorang yang lurus, hanif, dan Muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Sikap hanif, lurus dalam bertauhid, dan identitas sebagai Muslim adalah inti dari risalah Ibrahim. Hanif menjadi landasan ideologis keislaman, menjauhi syirik dan hanya mengabdi kepada Tuhan. Nabi Nuh juga menyeru kaumnya kepada Islam, mengukuhkan bahwa agama para nabi tidak terpecah-pecah melainkan satu. "Jika kalian berpaling, maka aku tidak meminta imbalan sedikit pun dari kalian. Imbalanku hanyalah dari Tuhan, dan aku diperintahkan agar termasuk golongan orang-orang yang berserah diri, Muslim." Quran Surat Yunus ayat 72. Betapa indahnya untaian doa Nabi Yusuf yang memohon kepada Tuhan agar diwafatkan dalam keadaan berserah diri. "Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim, berserah diri, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh." Quran Surat Yusuf ayat 101. Nabi Sulaiman, seorang raja sekaligus nabi, juga mengungkapkan keislamannya dalam kekuasaan.
Ketika mendengar pernyataan Ratu Balkis yang menerima Islam, Sulaiman menjadikannya simbol keadilan universal. Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Tuhan, Tuhan seluruh alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah prinsip yang diterima oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan, bahkan dari luar umat para nabi, ketika risalah itu disampaikan dengan kekuatan hujjah yang terang. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kekuasaan harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai wujud Islam yang sejati. Nabi Musa, yang diutus untuk membebaskan Bani Israel dari belenggu tirani, menegaskan hal serupa. Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Tuhan, maka bertawakallah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang-orang Muslim, berserah diri." Quran Surat Yunus ayat 84. Bahkan Nabi Isa, dalam ayat Al-Quran, menyeru kaumnya kepada Islam. Dan, ingatlah, ketika aku mengilhamkan kepada para pengikut Isa, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 111. Melalui ayat-ayat ini, jelas bahwa Islam adalah jalan universal, menghubungkan nabi-nabi dan umat mereka dalam persatuan tauhid. Setiap nabi memikul amanah untuk menguatkan risalah sebelumnya, membenarkan kitab-kitab yang telah diwahyukan, dan menyeru manusia kepada pengabdian sejati kepada Tuhan. Islam tidak dimulai dengan Nabi Muhammad, tetapi menjadi puncak kesempurnaan wahyu yang dirangkai oleh para nabi sebelumnya. Ayat terakhir yang memperkuat keislaman para nabi adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti jejak mereka. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Tuhan menarik kepada agamanya orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa misi para nabi adalah satu, menegakkan agama Tuhan dengan tauhid sebagai intinya, mengajak manusia berserah diri sepenuhnya kepadanya, dan menjauhi perpecahan. Ayat berikut menjadi penegasan universal bahwa keislaman adalah identitas tunggal para nabi. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Tuhan hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran 19. Semua nabi membawa ajaran tauhid, dan mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap risalah yang mereka emban. Penyerahan diri inilah yang menyatukan seluruh nabi sebagai Muslim, meskipun bentuk syariat yang mereka bawa berbeda-beda sesuai kebutuhan umatnya. Dalam kitab suci Al-Quran, terlihat jelas bagaimana Tuhan memperkenalkan para nabi sebagai satu kesatuan dalam misi ilahi. Mereka diutus tidak untuk membawa agama yang berbeda, melainkan untuk melanjutkan risalah yang sama, menegakkan tauhid, menyeru manusia kepada Tuhan, dan menuntun mereka dalam kehidupan yang penuh kebaikan. Para nabi adalah saudara dalam satu misi ilahi. Dalam sabdanya, Rasulullah menegaskan, para nabi adalah saudara seayah, ibu mereka berbeda, tetapi agama mereka satu. Mereka semua berasal dari satu sumber wahyu. Perbedaan syariat, bukan akidah, karena akidah mereka sama yaitu Tauhidullah, hanyalah seperti jalan yang beragam menuju satu tujuan. Dalam Al-Quran, Tuhan berfirman, "Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan, sembahlah Tuhan, dan jauhilah tagut." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap nabi membawa misi tauhid tanpa pengecualian. Setiap nabi juga diwajibkan untuk mengingatkan umatnya agar menerima nabi yang datang setelahnya. Ini adalah bentuk kesatuan risalah dan saling menguatkan antar nabi. Tuhan menyampaikan hal ini kepada seluruh nabi. Dan, ingatlah, ketika Tuhan mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Tuhan berfirman,
Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Tuhan berfirman, kalau begitu saksikanlah, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Quran Surat Ali, Imran ayat 81. Ini menegaskan perjanjian komitmen nubuah risalah para nabi seluruhnya bahwa setiap nabi berkewajiban menyeru umatnya agar bersedia menerima rasul yang akan datang setelahnya sebagai bentuk pengakuan terhadap satu misi ilahi walaupun dalam rentangan waktu yang berbeda. Demikian episode kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahamadani